Tepat setelah selesai, si primadona sekolah memposting status moments "Aku suka kamu." Hanya bisa dilihat olehmu. Aku dengan bersemangat berkomentar di bawahnya, "Bodoh. Kamu lupa memblokirku." Detik berikutnya, dia mengirim pesan suara. Dengan nada menggertakkan gigi. "Guru Mandarin bilang kamu pengkhianat." Sama sekali tidak salah. Kamu ini benar-benar tidak peka. Ya kan? Aku kan hanya mengejeknya beberapa kalimat. Kenapa jadi menyerang pribadi begini? Seolah-olah aku menjadi musuh bebuyutan Su Baisu. Saat hasil ujian bulanan keluar secara tak terduga, aku seperti biasa pergi ke ruang guru untuk dimarahi. Begitu aku melangkah masuk ke pintu ruang guru, aku menginjak selembar kertas ujian. Aku melirik ke lantai dan tertawa. Tulisan siapa ini? Persis sama seperti yang digambar ayamku di tanah. Terdengar tawa kecil di ruang guru. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi punggungku tiba-tiba terasa merinding. "Teman, tolong minggir sebentar." Sebuah suara dingin terdengar dari belakangku. Aku menoleh untuk melihat. Hanya melihat dua puncak gunung yang menjulang. Orang itu mengangkat kepalanya. Wajah yang tidak terlalu asing muncul di hadapanku. Alis dan mata yang menawan. Hidung yang mancung. Rambut lembut yang tergerai. Sedikit bergoyang mengikuti gerakannya. Aku terpana melihatnya. Suaranya yang menggertakkan gigi membawaku kembali ke dunia nyata. "Teman, apa kakimu sangat menyukai kertas ujianku?" Dia membungkuk dan menatapku dari samping. Tangan yang lembut dan halus sedang menarik surut kertas ujian. Aku segera mengangkat kakiku dan berulang kali meminta maaf. "Maaf, maaf." Sebelum aku selesai bicara, dia berbalik dengan dingin. Hanya menyisakan punggung yang sangat angkuh untukku. Aku menggaruk hidungku. Merasa sedikit kanggung. "Apa kamu tahu nilaimu jelek? Jadi kamu berdiri di pintu dan tidak berani masuk." Tepat saat itu, guru Mandarin, Luan, masuk sambil membawa setumpuk kertas ujian. Melihatku, dia menarik lembar paling atas dan menyelipkannya ke tanganku. Senyumnya membuat kulit kepalaku merinding. "Lihat berapa nilaimu untuk pemahaman bacaan." Guru bahasa Inggris menyesap tehnya. Menambahkan bumbu. "Ansia tidak buruk kok. Bahasa Inggrisnya peringkat pertama di kelas." Guru matematika menyambung. "Matematika juga hanya salah satu soal karena keroboh." Ekspresi Luan tampak seperti akan menangis. Jari yang menunjuk ke arahku gemetaran. "Ansia, sejak aku mengajar, aku memperlakukan semua siswa dengan sama. Katakan di mana aku salah padamu." Aku melihat nilai 110 yang tertera di kertas ujian. "Ini tidak buruk juga. Kenapa kamu tidak lihat nilai mata pelajaranmu yang lain?" Luan merebut kertas ujianku dan membentangkannya. Tangannya gemetar seperti penderita Parkinson. Pemahaman bacaan ini. Wajahnya menegang. Dia bertanya padaku dengan suara pelan. Temannya adalah persahabatan antar saudari. "Apa maksudmu menjawab kerinduan pada kampung halaman?" "Apa-apaan ini? Aku jelas-jelas menulis kerinduan asmara." Ruang guru tiba-tiba menjadi sunyi. Sangat hening. Luan menatapku. Sudut bibirnya berkedut. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil mengucapkan sepatah kata. Tepat saat aku berpikir, apakah perlu membantunya menekan titik akupuntur, tiba-tiba terdengar tawa dari samping. Aku mencari sumber suara itu, dan melihat si pemilik tulisan cakar ayam itu sedang menunduk. Bahunya bergetar tak henti-hentinya. "Su Baisu, kamu masih berani tertawa?" Luan mengalihkan sasarannya padanya. "Meskipun jawabanmu tidak masuk akal, setidaknya orang masih tahu apa yang kamu tulis. Lihat tulisanmu itu. Seperti cacing merayap, kan? Aku bahkan tidak berani melihat kertas ujianmu. Sakit mata. Dan juga esaimu. Apa itu? Catatan harian orang gila." Senyuman tidak akan hilang. Hanya berpindah tempat. Aku melihat ke langit dan ke tanah. Berusaha keras agar wajahku yang menahan tawa tidak terlihat olehnya. Tidak terlihat olehnya. Di kehidupan sebelumnya, aku membunuh orang. Di kehidupan ini, aku mengajar Mandarin. Luan melihat kami berdua yang berdiri di hadapannya. Sambil tersenyum dingin. Di kehidupan sebelumnya, aku mungkin seorang pembunuh berantai. Makanya di kehidupan ini, aku harus mengajar kalian berdua. Istirahat panjang akan segera berakhir. Luan melambaikan tangannya menyuruh kami berdua pergi. Si pemilik tulisan cakar ayam berjalan di depanku. Masih memegang kertas ujian di tangannya.
Aku melirik ke bagian esai dan tidak bisa menahan tawa. Sebuah tatapan dingin mendarat di kepalaku. Aku meliriknya yang wajahnya tidak begitu bagus sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Gigiku terasa sedikit panas. Aku perlihatkan supaya dingin. Dia menatapku dengan sangat sinis, sambil tertawa kecil. Sudah cukup untuk mengekspresikan kerinduan asmaramu. Aku melotot padanya. Membalas, tentu saja tidak sebanding dengan catatan harian orang gilamu. Dia melirik nilaiku dengan santai. Tapi aku dapat 120. Aku menutupi nilaiku yang 110. Terus melotot padanya. Tulisanmu seperti cakar ayam. Aku dapat 120. Nilai kerapian tulisanmu pasti 0. Aku dapat 120. Kamu diam-diam mengubah tinggi badanmu saat pemeriksaan kesehatan terakhir. 165 diubah menjadi 167. Aku memang 167. Aku berhenti sejenak dan tiba-tiba sadar. Ujung telingaku memerah. Itu alatnya yang salah. Alat elektronik tidak mungkin salah. Aku berhasil menemukan kelemahannya. Dengan bangga aku berkata, aku pergi mengambil formulir itu. Dan melihat dengan mata kepala sendiri kamu mengubahnya. Hal ini bukan isapan jempol belaka. Waktu itu, sekolah mengadakan pemeriksaan kesehatan. Luwan adalah wali kelas untuk kelas 7 dan 8. 2 kelas. Wali kelas. Jadi dia menyuruhku bertanggung jawab mencatat tinggi badan kedua kelas. Aku pergi mengambil formulir saat istirahat panjang. Semua orang sedang lari pagi di lapangan. Gedung sekolah sangat sepi. Beberapa langkah lagi dari ruang guru. Dari kejauhan, aku melihat seorang gadis jangkung dan kurus keluar dari ruang guru. Berjalan dengan kepala terangkat. Seperti ayam jago di rumahku yang selalu siap menyerang orang. Dia langsung turun tangga. Tidak melihatku. Tapi aku kenal dia. Siswa pindahan baru itu, Subaisu. Aku tidak peduli. Setelah mengambil formulir, aku tanpa sadar melihat informasi Subaisu. Namun menemukan ada bekas coretan di kolom tinggi badan. Samar-samar terlihat tulisan 165. Di sebelahnya tertulis 167 dengan tulisan cakar ayam yang sangat berantakan. Kedua telinga Subaisu memerah, menatapku dengan marah. Aku tersenyum menghiburnya. Tidak apa-apa, masih bisa tumbuh kok. Mungkin beberapa tahun lagi, kamu sudah 170. Tidak perlu kamu khawatirkan. Dia menatapku dari atas ke bawah. Sudut bibirnya membentuk senyuman. Memanggilku dengan suara panjang, si juara 2 abadi. Kata-kata itu menusuk tepat di hatiku. Aku langsung meledak. Kamu yang juara 2 abadi. Seluruh keluargamu juara 2. Subaisu mengangkat alisnya. Siapa yang juara 2? Dia tahu sendiri. Yang penting ujian bulanan kali ini, aku yang pertama. Sekolah kembali ramai. Lari pagi sudah selesai. Dia melirik ke arah jam di tengah gedung sekolah, meregangkan badan dan berjalan ke depan. Dengan santai berkata, aku mau kembali mengerjakan soal. Tidak mau jadi. Orang yang melihat apapun selalu menulis kerinduan pada kampung halaman. Aku berdiri di tempat. Gigiku hampir remuk karena kugertakan. Aku dan Subaisu sama-sama punya kelemahan di mata pelajaran tertentu. Bahasa Mandarin kami tidak bagus, meskipun tidak terlalu buruk. Tapi jika dibandingkan dengan nilai mata pelajaran lain, terlihat kurang memuaskan. Sebelum Subaisu pindah ke sini, aku selalu menduduki peringkat pertama di angkatan. Sambil dikagumi, setiap hari nilai Mandarinku ditunjuk-tunjuk oleh teman-teman. Dijek sebagai pengkhianat. Setelah Subaisu pindah, aku menjadi juara 2 abadi. Dia baru di sini setengah tahun. Semua ujian, besar maupun kecil, selalu mengalahkanku. Yang dijek pun bukan hanya aku, tapi kami berdua. Peringkat pertama dan kedua. Aku dijek karena esaiku seperti catatan harian yang membosankan. Dia dijek karena tulisannya seperti cacing merayap. Awalnya, aku merasa sedikit bersimpati padanya. Tapi orang ini mulutnya terlalu tajam. Dan juga mengejekku sebagai juara 2 abadi. Semakin kupikirkan, semakin aku marah. Aku menepuk buku dengan keras. Teman sebangkuku yang sedang pusing menganalisis gaya pada bola kecil terkejut olehku. Ada apa? Mataku berbinar-binar. Dengan semangat yang berkobar-kobar, aku akan merebut kembali peringkat pertama dari tangan Subaisu.
Teman sebangkuku dengan gemetar mengulurkan tangan ke dahiku. Kamu demam atau habis minum obat? Setelah mengetahui duduk perkaranya, teman sebangkuku menggelengkan kepala dan menghela napas. Kamu tahu Su Baishu dari mana? Aku tidak peduli dia dari mana. Hari ini aku akan mengalahkannya. Dia dari Jiangsu. Aku tertawa sinis. Memangnya kenapa kalau dari Jiangsu? Kita semua sama-sama pejuang ujian masuk perguruan tinggi. Apa aku harus takut padanya? Dia pernah sekolah di SMA Bahasa Asing Nanjing, lalu pindah ke SMA afiliasi Universitas Normal Nanjing. Olimpiade Fisika Nasional tahun lalu. Dia juara pertama di wilayah Jiangsu. Katanya keluarganya tidak setuju, makanya dia tidak masuk tim pelatihan nasional. Teman sebangkuku berhenti sejenak dan menambahkan, dia jago fisika. Ujian bulanan kali ini, fisika super sulit di seluruh angkatan. Hanya Su Baishu yang dapat nilai sempurna. Ku dengar guru fisika kelas 11 sekarang kalau melihat orang, dagunya sampai terangkat. Aku melihat kertas fisikaku yang bernilai 90. Bertanya pada teman sebangku, total nilainya kali ini 730. Kan? Teman sebangkuku mengangguk, menatapku dengan kasihan. Ujian pertamanya, total nilainya melebihi nilaimu 5 poin. Kali ini melebihi 25 poin. Aku terdiam, mencoba membela diri. Itu karena dia baru datang. Aku hanya ingin menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Teman sebangkuku melirikku. Keramahan tuan rumah sudah hampir setengah tahun. Sudah cukup, kan? Aku bergumam, mengeluarkan satu set buku latihan baru dan membukanya. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menjatuhkannya. Pelajaran malam belum berakhir. Aku sudah menyelesaikan satu set soal. Merasa sedikit lelah, aku mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Teman-teman sekelas semua sedang belajar dengan serius. Aku meregangkan badan, berdiri dan ingin pergi ke toilet untuk cuci muka. Kelas 7 dan 8 berada di lantai 4. Kedua kelas bersebelahan. Saat melewati pintu kelas 8, aku tanpa sadar menoleh ke dalam. Meskipun ada begitu banyak orang di dalam kelas, aku langsung melihat Su Baishu. Dia benar-benar terlalu mencolok. Seragam sekolah biru putih yang longgar membuatnya terlihat lebih segar. Punggung gadis itu tegap, seperti mutiara murni di tengah badai. Di luar jendela, senja berwarna merah menyala. Di dalam jendela, seorang gadis menunduk belajar dengan serius. Aku sedikit linglung. Langkah kakiku pun melambat. Tepat saat itu, angin berhembus, mengacak-acak poninya. Dia mengangkat kepalanya tanpa peringatan, menoleh ke arahku. Saat pandangan kami bertemu, Su Baishu mengangkat alisnya ke arahku, seperti menahan sesuatu, sekaligus menantang. Aku yang nilai Mandarinnya sangat buruk. Tiba-tiba teringat sebuah kalimat. Ini adalah perjalanan di musim semi. Bunga aprikot bertebaran di kepala. Di jalan setapak, pemuda dari keluarga mana yang begitu menawan. Jantungku berdebar kencang. Dengan panik, aku memalingkan muka dan bergegas pergi. Cermin di toilet memantulkan wajahku yang memerah. Aku mengutuk diriku sendiri karena tidak tahan godaan. Selalu tertarik pada kecantikan wanita. Air dingin yang sejuk membasuh wajahku. Suhunya baru sedikit turun. Aku merapikan rambutku dan keluar dari toilet. Bertemu langsung dengan Su Baishu. Masih ada setetes air di poninya. Kulitnya putih pucat. Sepasang matanya menatapku dengan senyum. Kebetulan sekali. Hai, juara 2. Wanita secantik ini. Kenapa mulutnya begitu tajam? Aku tidak marah dan berkata, sepertinya kebetulan sekali. 165. Wajah Su Baishu langsung berubah. Beraneka warna. Sangat indah dilihat. Aku 166. Pipinya menegang. Beberapa kata seolah keluar dari sela-sela giginya. Itu alatnya yang salah. Aku mengibaskan tetesan air di tanganku. Sambil berjalan menuju kelas, aku menghela napas pasrah. Baiklah, kamu 166. Kamu memang 166. Nanti aku panggil kamu 166. Oke, tujuannya adalah membuat orang kesal sampai mati. Saat hampir sampai di pintu belakang kelas 8, aku mendengar suara seram. Ansia. Cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Kulit kepalaku merinding. Aku berlari kembali ke kelas dengan cepat.
Orang ini tidak akan membawa orang untuk mencegatku. Kan? Aku memang jago adu mulut, tapi bukan berarti aku juga jago berkelahi. Apakah Subaiso 165 atau 166? Kita lupakan dulu. Aku 160. Itu angka yang pasti. Kalau dia benar-benar mencegatku, aku bahkan tidak bisa lari. Aku menebak berbagai kemungkinan. Cara dia akan memberiku pelajaran. Tapi aku mengabaikan satu hal. Cara berpikir Subaiso tidak seperti orang biasa. Sekolah membentuk kelas unggulan Singhua Peking. Sebagai mantan peringkat pertama angkatan, tentu saja aku harus pindah. Dan saat ini, sang peringkat pertama angkatan menolak tempat duduk terbaik di baris ketiga tengah yang dipilihkan guru untuknya. Tempat duduk terbaik di baris ketiga adalah kursi kosong di sebelahku. Berkata pada wali kelas, "Pak Guru, biarkan aku duduk dengan Ansia. Lagi pula kami berdua punya kelemahan di mata pelajaran yang sama. Duduk bersama akan memudahkan kami bertukar pengalaman. Siapa yang mau bertukar pengalaman denganmu? Kalau mau bertukar, ya dengan yang jago Mandarin. Apa gunanya dua orang yang sama lemah duduk bersama? Membandingkan siapa yang jawabannya lebih tidak masuk akal." Tapi anehnya, wali kelas percaya pada omong kosongnya. Hatiku hancur. Teman sebangku baruku itu melangkahi aku dan duduk di kursinya. Sambil tersenyum menyeringai padaku. "Orang yang selalu di atasmu duduk tepat di sebelahmu. Bikin kamu kesal. Inilah pelajaran yang ingin dia berikan padaku." Aku melirik profil sampingnya. Bulu matanya lebat. Bibir kecil yang lembut. Pipi bulatnya. Benar-benar sangat cantik. Nama besar Subaiso sudah tidak asing lagi. Sebagian karena nilainya yang luar biasa. Dan tulisannya yang sangat jelek. Sebagian lagi karena dia punya wajah yang tampan. Orang yang diam-diam menyukainya bisa membentuk dua kelas. Bahkan banyak laki-laki yang mengiriminya surat cinta setiap hari. Tapi beberapa orang yang tidak punya mata sangat menyebalkan. Contohnya seperti sekarang. Subaiso pergi mengambil air. Aku ingin beristirahat sejenak saat istirahat. Tapi ada orang yang terus-menerus menggangguku. Benar-benar mengganggu secara fisik. "Teman, tolong minggir sebentar. Aku mau menaruh barang." Aku membuka mata dengan kesal. Dan melihat anak laki-laki ini hendak membuka tas Subaiso. "Teman, sepertinya tindakanmu ini tidak benar." Anak laki-laki itu berhenti dan memutar matanya ke arahku. Dengan kesal berkata, "Bukan urusanmu." Srek, setting tas Subaiso dibuka olehnya. Memperlihatkan beberapa buku dan sebuah ponsel di dalamnya. Aku mengerutkan kening dan mencengkeram pergelangan tangan anak itu. Menariknya keluar dari tempat dudukku dan Subaiso, "Kamu mengambil barang orang tanpa izin. Itu tidak sopan. Kan? Kamu gila." "Ya, kamu pikir. Karena kamu teman sebangku Subaiso, kamu hebat." Dia mengibaskan tanganku dengan keras. Membuatku mundur beberapa langkah. Sebuah tangan tiba-tiba muncul. Memegangku dengan lembut. Aku benar-benar terkejut. Dia memang hebat. Suara Subaiso tidak seperti biasanya yang seenaknya. Dingin seperti es. "Kamu pikir kamu siapa? Tidak hanya mengambil barangku tanpa izin, tapi juga menyentuh teman sebangkuku." Anak laki-laki itu langsung terkejut oleh Subaiso. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung lari keluar. Saat keluar, dia menabrak bahuku. Aku meringis kesakitan. Subaiso melepaskanku. Mengejek tanpa ampun. "Biasanya kamu hebat, kan? Kenapa hari ini seperti roti lembek?" Aku mengusap bahuku sambil melotot padanya. "Aku begini demi siapa? Anda berjuang demi saya. Saya sangat berterima kasih." Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. "Sebagai balas budi, Anda boleh menyuruh saya melakukan apa saja, kecuali menyerahkan diri saya." Aku mengaduk-aduk tasku. Mendengar itu aku memutar mataku. Aku takut para penggemarmu akan mencabik-cabikku. Akhirnya ketemu juga. Aku membentangkan kertas ujian. Meletakkannya di antara aku dan Subaiso. "Aku tidak bisa mengerjakan soal ini. Coba kamu lihat. Bisa tidak? Ini tentang belajar." Wajah Subaiso menjadi serius. Aku lihat dulu. Tidak sampai setengah menit, dia sudah mengangkat kepala. "Soal ini tidak sulit. Lihat." Soalnya mengatakan kecepatannya adalah. Semua suara bising di sekitarku lenyap. Hanya tersisa suaranya yang jernih dan merdu.
Sinar matahari yang masuk dari jendela menyinari jari-jari panjang gadis itu yang memegang pena. Terlihat sangat indah. Beberapa saat kemudian, Su Baishou mengangkat matanya menatapku. Sudah mengerti. Cara berpikirku sudah dijernihkan olehnya. Aku menunduk sambil menulis rumus dan mengangguk. Su Baishou, ada soal yang aku tidak bisa. Bisakah kamu bantu aku melihatnya? Aku sedang sibuk menghitung angka. Mendengar Su Baishou berkata, maaf, tunggu sebentar. Aku menyempatkan diri meliriknya. Dan tatapan kami bertemu. Tatapannya serius dan fokus. Sedikit berkurang kesombongannya. Dan lebih banyak kelembutan. Ujung penaku berhenti sejenak. Aku segera menunduk dan melanjutkan perhitungan. Sampai aku menuliskan jawaban terakhir. Belum sempat mengangkat kepala. Kertas ujianku sudah ditarik. Su Baishou meliriknya sekilas. Lalu mengembalikan kertas itu padaku. Tidak buruk. Menggunakan metode lain yang tidak terpikirkan olehku. Aku mengangkat daguku dengan bangga. Tentu saja. Dia menatapku dan tersenyum. Lalu menoleh pada orang yang tadi bertanya. Maaf membuatmu menunggu lama. Soal yang mana katamu? Biar aku bantu lihat. Tidak apa-apa. Soal nomor 4. Gadis itu tampak serius. Kelopak matanya yang menunduk menutupi matanya. Membuatnya terlihat jauh lebih tenang. Aku berkedip dengan gugup. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Perasaan yang aneh. Akhir Mei. Kebetulan bertepatan dengan akhir pekan. Pak Lu menyuruhku ke rumahnya untuk mengambil sebuah materi. Katanya itu soal dari seorang profesor terkenal. Tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Aku dengan bersemangat mengetuk pintu rumah Pak Lu. Pintu terbuka. Memperlihatkan wajah Pak Lu yang tersenyum seperti bunga. Dan di belakangnya, Su Baishou dengan wajah masam. Melihatku, Su Baishou tersenyum sinis. Aku langsung merasa tidak enak. Berbalik dan langsung lari. Tapi Pak Lu menarik tali tasku dan menyeretku kembali. Mau lari kemana? 2 menit kemudian, aku dan Su Baishou duduk berdampingan. Di hadapanku terbentang buku latihan keterampilan teks modern. Di hadapan Su Baishou terbentang buku latihan menulis. Bagaimana dia menipumu datang ke sini? Su Baishou dengan lesu menjiplak tulisan. Dia bilang di rumahnya ada satu set soal simulasi Olimpiade Fisika. Yang edisi terbaru. Jaha memang semakin tua semakin pedas. Sedang apa? Sedang apa? Pak Lu yang sedang santai di kursi goyang sambil minum teh mengetuk kursi. Sandaran tangannya. Kalian berdua kerjakan dengan serius? Aku cemberut. Dengan patuh menunduk dan mulai mengerjakan. Saat hampir waktu makan malam, Pak Lu keluar rumah membawa kunci. Sebelum pergi, dia secara khusus memperingatkan kami berdua untuk tidak macam-macam. Tetap di sini dengan patuh. Pintu ditutup dengan bunyi berat. Aku dan Su Baishou saling pandang. Dan serentak mulai memasukkan barang ke dalam tas. Setelah Su Baishou selesai membereskan tasnya, dia pergi ke balkon untuk mengamati situasi. Dia pergi dengan skuter listriknya. Dia tidak menipu kita. Aku menutup resleting tasku. Bersemangat seperti perampok yang berhasil merampok bank. Menarik Su Baishou dan berlari ke pintu. Tunggu apa lagi? Ayo lari. Cabang-cabang pohon poplar di bawah gedung apartemen gundul. Daun-daun di bawah kaki mengeluarkan suara renyah saat diinjak. Kami baru berhenti setelah berlari keluar dari gerbang kompleks. Telapak tanganku terasa geli seperti digaruk pelan. Su Baishou berkata sambil tersenyum. Teman sebangku, telapak tanganmu berkeringat banyak. Ya, baru saat itulah aku sadar. Aku dan Su Baishou masih bergandengan tangan. Setelah buru-buru melepaskan tangan, suasananya menjadi sedikit kanggung. Aku mengepalkan tangan dan menyembunyikannya di dalam lengan baju. Merasa tatapan Su Baishou masih tertuju pada kepalaku. Tepat saat aku hendak mengatakan sesuatu untuk mencairkan suasana, perutku lebih cepat dari mulutku. Terdengar tawa kecil dari atas kepalaku. Sebelum rasa canggung sempat muncul, pergelangan tanganku sudah digenggam. Su Baishou menuntunku berjalan ke depan. Bahunya lebar. Postur tubuhnya tinggi dan ramping. Suaranya tetap jernih seperti biasa. Ayo pergi. Semua makanan aku yang traktir. Di warung pinggir jalan. Aku sedang menggerogoti kaki kambing. Su Baishou yang sedang makan sayap ayam membukakanku sekaling Coca-Cola dingin. Pasar malam yang ramai penuh dengan suara orang. Aku bertanya pada Su Baishou di sampingku.
Kenapa kamu pindah dari SMA afiliasi Nancy ke SMA 1? SMA afiliasi Nancy jauh lebih baik dari SMA 1. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius, karena mimpi. Aku menatapnya seperti menatap orang bodoh. Siapa yang mengejar mimpi dengan pindah ke sekolah di kota kecil? Su Baishu tersenyum. Mau bagaimana lagi? Keluarga memberiku perintah mati untuk pulang dan mewarisi bisnis keluarga. Ini bukan berarti aku tidak punya pilihan, kan? Jadi aku hanya bisa mencari sekolah sendiri. Dia mengatakannya dengan enteng. Aku mendengarkannya dengan tercengang. Mewarisi bisnis keluarga apa? Kenapa mewarisi bisnis keluarga tidak boleh sekolah? Su Baishu bersandar di kursi dan meneguk Coca-Cola. Ayahku menyuruhku belajar keuangan di luar negeri. Aku tidak mau. Setelah berdebat selama 3 hari, dia akhirnya memindahkanku ke SMA afiliasi Nancy. Kemudian, aku ingin ikut tim pelatihan fisika nasional. Dia tidak setuju. Takut aku akan langsung memilih jurusan fisika. Aku merajuk selama beberapa hari. Akhirnya, dia langsung menyuruhku pergi. Tidak boleh memakai sepeser pun uang keluarga untuk melakukan apapun. Asalkan dalam 10 tahun, aku bisa sukses. Dia berjanji tidak akan memaksaku lagi. Aku terkejut. Makanan dan tempat tinggalmu dari mana? Dia menatapku dengan bingung. Aku punya saham. Ditambah sedikit keuntungan dari bermain saham. Cukup untuk membeli sebuah rumah. Sial. Aku menangis sambil memesan 20 tusuk sate kambing lagi. Kaum borjuis terkutuk. Aku akan makan sampai dia bangkrut. Aku mengunyah sate kambing dengan kesal. Lalu mendengar Su Baishu bertanya padaku. Ansia, ke Tsinghua atau Universitas Peking? Kamu mau kemana? Aku menatapnya dengan sedikit geli. Kamu percaya sekali padaku? Ya, dia menatapku. Dengan ekspresi serius, kamu tidak mungkin masuk ke sekolah lain. Setelah berinteraksi denganmu sebentar, aku tahu seberapa besar ambisimu. Aku melihat usahamu. Aku rasa hanya Tsinghua dan Universitas Peking yang pantas untukmu. Jantungku terasa seperti ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras. Rasa senang karena diakui oleh saingan. Atau mungkin ada emosi lain yang tidak kuketahui. Aku berjuang keras bukan untuk masuk universitas manapun, tapi untuk meningkatkan nilaiku sendiri. Sejak kecil aku tahu bahwa jika tidak punya nilai, aku bahkan akan sulit untuk bertahan hidup. Aku mengangkat kepala sambil memegang tusuk sate, menggambar sebuah lengkungan di udara. Sederhananya, aku ingin berdiri lebih tinggi, agar semua orang bisa melihatku. Keren, teman sebangku. Punya mimpi itu hebat. Su Baishu tampak bersemangat, mengambil gelasnya dan menyentuh gelasku. Bersulang untuk mimpi. Aku terpengaruh oleh semangatnya dan ikut tersenyum. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Aku dan Su Baishu memang tipe orang yang tidak akan akrab kalau tidak bertengkar. Setelah hubungan kami membaik, kami menjadi sangat akrab. Mulai dari bahasa Inggris sampai kimia. Dari kimia sampai fisika. Saat sedang asyik mengobrol, Su Baishu tiba-tiba teringat sesuatu. Guru fisika. Bukankah dia bilang akan membahas kertas ujian pada pelajaran malam hari Minggu? Aku mengangguk sambil makan sate. Su Baishu menatapku. Perlahan mengucapkan beberapa kata. Hari ini hari Minggu, kan? Aku dan Su Baishu serentak berdiri dan langsung berlari ke sekolah. Di tengah jalan, kami berdua berbalik lagi. Di tengah teriakan pemilik warung, Su Baishu mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari sakunya dan meletakkannya. Menarikku sambil berlari dan berteriak, "Pak, kalau tidak cukup, cari saja guru Mandarin bernama Luan di SMA 1. Aku dan Su Baishu tiba di kelas dengan terengah-engah. Bersama-sama berteriak ke dalam kelas. Laporan, guru fisika berdiri di depan kelas. Wajahnya tidak begitu senang saat melihat kami berdua. Kerutan di dahinya langsung menghilang. Terakhir, kalian membuat kesalahan sepele seperti itu. Su Baishu dan Ansia pasti tidak akan melakukannya. Guru fisika tidak bertanya, kenapa kami terlambat. Malah sangat ramah. Su Baishu dan Ansia, bawa kertas ujian kalian ke sini. Biar semua orang lihat seperti apa jawaban yang benar itu. Selesai sudah. Aku berencana mengerjakan kertas fisika sore ini. Lihat punya Su Baishu saja. Nilai fisikanya lebih bagus. Lihat punya Ansia saja.
Tulisannya lebih bagus dariku. Dua suara terdengar bersamaan. Aku diam-diam melotot pada Subaisu. Tapi ternyata, dia sedang mengedipkan mata padaku dengan panik. Matanya kedutan. 2 menit kemudian, guru fisika melihat 2 lembar kertas ujian yang putih bersih di hadapannya. Menunjuk ke pintu tanpa ekspresi. Keluar. Aku curiga aku dan Subaisu tidak cocok. Kenapa setiap kali bersamanya? Aku tidak pernah mengalami hal baik. Kali ini masih mengeluh? Seharusnya tidak begini. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Aku memutar mataku. Ini kan PR fisika. Kamu juga tidak mengerjakan. Kertas ujian itu tidak terlalu menantang. Tentu saja dikerjakan paling akhir. Dia bergumam. Tadinya mau dikerjakan sore ini. Tapi terhambat oleh Pak Lu. Kenapa aku seperti mendengar ada yang membicarakanku? Begitu Subaisu selesai bicara, Pak Lu muncul dengan tangan di belakang punggungnya. Oh, bukankah ini peringkat pertama dan kedua kelas 12 kita? Tirska Teska. Pak Lu menatap kami dari atas ke bawah. Dengan nada mengejek, benar-benar membanggakan kelas kita. Ya, aku dan Subaisu pura-pura tuli. Menatap langit dan berdiri tegak. Pak Lu tertawa kesal. Berjalan ke hadapan kami dan menggulung catatan mengajarnya. Berjinjit dan memukul kepala Subaisu. Dasar anak nakal. Coba saja lari lagi lain kali. Subaisu meringkuk dengan sedih. Aku diam-diam bergeser ke samping. Takut kena imbasnya. Sebelum pergi, Pak Lu masih memberikan ancaman. Ujian berikutnya. Kalau nilai Mandarin kalian masih jelek, akhir pekan kalian berdua tidak akan tenang. Demi menyelamatkan akhir pekan, aku dengan terpaksa mulai membaca tips pemahaman bacaan. Subaisu juga dengan patuh. Mulai berlatih menulis. Kalau lelah belajar, kami pergi ke lapangan untuk lari beberapa putaran. Aku sangat suka berlari. Sensasi fisik yang kaya membuatku bersemangat. Karena perasaan itu memberitahuku bahwa aku sedang bergerak maju. Aku berlari pelan. Subaisu ada di sampingku, membantuku menghafal kosakata bahasa Inggris. Setiap detik di kelas 12 begitu berharga. Meskipun mengeluh lelah, tidak ada yang berani benar-benar berhenti untuk beristirahat. Di tribun, Luan memegang cangkir termos. Dengan tenang melihat kelintasan lari. 2 sosok, satu tinggi dan satu pendek. Guru di sebelahnya tiba-tiba tertawa. Gadis itu, Subaisu, sepertinya punya perasaan khusus pada Ansia. Kedua anak ini jelas-jelas ada sesuatu. Menoleh dan bertanya pada Luan, murid-muridmu adalah aset penting sekolah. Kenapa tidak diurus? Urus apa? Luan berkata dengan santai. Kedua anak ini tahu apa yang mereka inginkan. Tidak perlu ikut campur. Selain itu, mereka terlihat cocok. Kan? Kamu hanya membela anak didikmu. Aku tidak bisa ikut ujian bulanan kali ini. Karena ibuku akan melahirkan. Saat tiba di rumah sakit, kakakku sudah menunggu di pintu sambil menggandeng adikku. Ayah, kakakku bertanya dengan suara pelan. Masih di jalan. Rumah sakit ini tidak besar. Kedap suara ruang bersalinnya tidak bagus. Jeritan dari dalam terdengar sangat jelas. Itu adalah suara yang mirip dengan jeritan putus asa hewan yang sekarat. Membuat orang yang mendengarnya merinding. Bahkan merasakan semacam simpati. Bahkan menimbulkan perasaan simpati. Kakakku menutup telinga adikku dengan tangannya. Aku bersandar di dinding dan menunduk. Kak, apa anak ini benar-benar harus dilahirkan? Kakakku tidak menjawab. Tapi aku tahu jawabannya. Di mata ayah dan ibuku, anak ini harus dilahirkan. Mereka selalu berpegang pada harapan semu. Bagaimana jika yang berikutnya adalah anak perempuan? Benar-benar menjijikan. Tidak lama kemudian, dokter keluar dan memberitahu bahwa bayinya perempuan. Sangat menyedihkan. Untungnya perempuan. Gadis kecil itu sangat jelek, berkerut seperti gumpalan. Hanya adikku yang penasaran padanya. Memegang ranjang bayi dan melihat. Ayahku masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Pertama-tama dia melihat putri kesayangannya. Lalu memerintahkan kakakku untuk membayar biaya rumah sakit. Beli juga beberapa suplemen untuk ibumu. Susu formula dan pop-up jangan lupa. Kakakku berbalik hendak keluar. Aku menarik kakakku kembali. Kenapa kakak yang harus bayar? Ayah menatapku dengan galak, berteriak, karena dia anakku.
Kakakku menatapku dengan memohon. Ingin aku diam. Tapi aku tidak mau. Aku sudah muak padanya. Yang lahir adalah putrimu, bukan putri kakakku. Kamu melahirkannya, tapi tidak merawatnya. Lalu untuk apa melahirkannya? Baru sekolah beberapa tahun, sudah berani melawan. Ya, coba saja kamu berteriak lagi pada ayahmu. Adikku ketakutan sampai menangis. Kakakku menggandeng adik dengan satu tangan. Dan dengan tangan lainnya, menarikku keluar dari ruang rawat. Sia-sia. Jangan bertengkar dengan ayah. Bagaimana kalau dia memukulmu lagi? Aku menahan air mata. Aku tidak takut. Kamu bekerja sangat lelah. Uang sekolahku dan biaya hidup Xiaoan semua kamu yang cari. Kenapa uang susu putrinya juga harus kamu yang bayar? Aku menghela napas pelan. Tidak apa-apa. Kakak tidak lelah. Yang penting kamu dan Xiaoan hidup dengan baik. Sejak kecil, kakakku selalu bilang tidak apa-apa. Dia tidak lelah, tapi bangun jam 5 pagi untuk bekerja. Setelah pulang kerja jam setengah 10 malam, pergi lagi bekerja di tempat lain. Sampai jam 12. Bagaimana mungkin tidak lelah? Kakakku tidak banyak bicara, tapi orangnya sangat gigih. Aku dan Xiaoan tidak pernah kekurangan apapun. Saat tahun baru, bahkan bisa dapat 1 set baju baru. Aku menggenggam erat tangan kakakku. Kak, tunggu sebentar lagi. Aku akan segera menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kalau aku masuk universitas, kamu tidak perlu selelah ini. Kakakku senang sekali mendengar aku akan kuliah. Wajahnya tersenyum. Akhirnya menunjukkan semangat seorang pemuda usia 20-an. Baiklah, kakak akan menunggu. Saat aku kembali ke sekolah setelah membereskan semuanya, pelajaran malam sudah dimulai. Luan memanggilku, mengeluarkan beberapa lembar kertas ujian. Kerjakan di ruang guru. Aku akan mengawasimu. Tidak akan mempengaruhi peringkat nilaimu. Beberapa guru mengambil barang-barang mereka, meninggalkan tempat duduk mereka, sambil berkata serempak, Ansia, kerjakan dengan baik. Ya, tunjukkan pada si Subaiso itu kehebatanmu. Atur waktumu dengan baik. Kalau lapar, minta guru Liu mengantarmu ke kantin untuk makan. Semangat ya. Pintu ditutup dengan pelan. Aku mengedipkan mataku yang perih, mengambil pena, dan dengan serius menulis namaku di kertas ujian. Setelah hasil ujian bulanan keluar, aku berdiri di depan papan pengumuman, menatap nilaiku. Masih peringkat kedua. Sementara, Subaiso tetap kokoh di peringkat pertama. Aku menghela napas dalam diam. Tiba-tiba sebuah tangan kurus muncul melewati telingaku. Aroma leman segar tercium di udara. Orang itu menyentuh namaku dengan ujung jarinya. Perlahan bergeser ke belakang hingga berhenti di total nilai 698. Tidak buruk, naik 15 poin dari sebelumnya. Aku melirik nilainya yang 710. Tidak menjawab. Subaiso menggelengkan kepala dengan pasrah, menyelipkan sekalang susu hangat ke tanganku, menarikku menjauh dari kerumunan. Jangan dilihat lagi. Peringkat ketiga tertinggal 30 poin saja, masih murung begini. Bagaimana nasib yang lain? Jari-jariku yang membeku perlahan menghangat. Aku menunduk dan mengikutinya langkah demi langkah. Sampai orang di sampingku berhenti dan menghela napas. Kenapa kamu menangis? Air mataku disikat dengan lembut oleh ujung jarinya. Baru saat itulah aku sadar wajahku sudah basah oleh air mata. Subaiso, aku takut. Angin dingin musim dingin berhembus kencang. Perasaan bingung yang luar biasa menyergapku. Bagaimana jika aku gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi? Bagaimana jika aku tidak bisa keluar? Bagaimana jika aku mengecewakan semua orang? Dia tiba-tiba memanggilku dan berkata dengan suara pelan. Orang yang mempertaruhkan segalanya harus punya keberanian. Jangan menoleh ke belakang. Majulah dengan berani. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan orang yang benar-benar berusaha. Setelah itu, dia dengan canggung menepuk kepalaku pelan. Jangan takut. Kita semua jangan takut. Dia sedang menghiburku. Tapi suaranya juga sedikit bergetar. Butiran salju mulai turun dari langit. Aku mengangkat mataku menatapnya. Subaiso, apa kamu juga takut? Gadis yang biasanya angkuh, menunjukkan sisi yang jarang terlihat. Subaiso memasukkan tangannya ke dalam saku seragam dan menghembuskan napas pelan. Tentu saja, aku juga takut. Takut akan gagal. Takut akan disuruh pulang lagi.
Takut 10 tahun lagi, tidak punya apa-apa. Dia berkata sambil tersenyum pasrah. Aku juga punya banyak ketakutan. Anak tanpa payung hanya bisa berlari sekuat tenaga. Ternyata di mataku, Subaishu yang punya banyak payung juga sedang kehujanan. Aku mengendus. Kalau begitu kita berusaha lebih keras lagi. Dapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dia menatapku dan tiba-tiba tertawa. Baik. Saat hitung mundur ujian masuk perguruan tinggi berubah dari 3 digit menjadi 2 digit. Suasana di seluruh angkatan kelas 12 menjadi semakin menekan. Selain pelajaran olahraga, semua kegiatan dibatalkan. Saat istirahat, lingkungan sekolah menjadi lebih sepi. Sementara itu, orang tuaku menyewa sebuah rumah di kota dan memerintahkanku untuk pindah dari asrama hanya untuk menghemat biaya akomodasi. Rumah sewaan itu sempit, memaksaku dan adikku tidur berdesakan di ranjang lipat. Agar tidak mengganggu istirahat adikku, aku membawa lampu belajar ke balkon untuk mengerjakan soal. Saat menemukan soal yang sulit, aku menggunakan ponsel jadul pemberian kakakku untuk menelpon Subaishu. Di sana sangat sunyi. Telepon membuat suaranya sedikit terdistorsi. Aku mengikuti alur pikirannya sedikit demi sedikit untuk memahami soal. Tiba-tiba tangisan bayi yang melengking memecah keheningan. Malam yang sunyi. Orang di seberang hanya berhenti sejenak, kemudian melanjutkan menjelaskan soal dengan nada tenang. Keesokan paginya, saat aku tiba di sekolah, di atas meja ada sepasang handphone peredam bising. Subaishu yang sedang mengerjakan soal melirikku. Ujung telinganya masih memerah. Hadiah hari anak. Tidak perlu berterima kasih. Padahal sekarang baru bulan Mei. Sepulang sekolah, aku pergi ke warnet untuk mengecek. Handphone ini harganya 1,0 yuan. Itu adalah uang sakuku selama sebulan. Entah berapa banyak keringat yang harus dikeluarkan kakakku untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, aku mengembalikan handphone itu pada Subaishu. Subaishu sedikit panik. Kamu tidak suka? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menggunakannya. Kenapa tidak bisa? Aku menunjukkan ponsel jadul dari tasku padanya. Aku tidak menggunakan smartphone. Tidak bisa terhubung dengan Bluetooth. Ponsel jadul. Itu catnya sudah sedikit mengelupas. Diletakkan bersama handphone Bluetooth yang baru. Seperti benda dari dua zaman yang berbeda. Sangat kontras. Subaishu mengerutkan kening. Menyelipkan kembali handphone itu ke tanganku. Simpan saja dulu. Nanti pasti akan berguna. Aku menatap handphone putih di telapak tanganku. Terdiam sejenak. Akhirnya, aku memasukkannya kembali ke dalam tas. Hubunganku dengan Subaishu menjadi semakin dingin. Entah kenapa, tapi terasa wajar. Kami tidak lagi saling adu mulut seperti dulu. Hanya ada lebih banyak basa-basi. Melakukan apapun harus berkata permisi. Dan pihak lain pasti akan menjawab tidak apa-apa. Permisi, tolong beri jalan. Hari ini perut bagian bawahku terasa sakit. Aku menggigit bibir dan berdiri untuk memberi jalan pada Subaishu. Terima kasih. Dia mengucapkan kalimat itu. Dan keluar kelas membawa cangkirnya tanpa menoleh ke belakang. Aku duduk dan memeluk perutku. Berbaring di meja untuk istirahat. Keahlian alami siswa SMA. Bisa tidur nyenyak bahkan dalam 3 menit. Bel masuk membangunkanku. Aku mengangkat kepala. Dan mendapati diriku diselimuti bayangan. Suara Subaishu datar. Permisi, beri jalan. Setelah dia masuk, baru aku sadar. Cangkir air di mejaku. Entah kapan sudah diisi air panas. Aku menyesapnya. Rasa manis yang samar menyebar di lidahku. Aku diam-diam melirik orang di sampingku. Ekspresinya dingin. Sedang menunduk melihat buku latihan yang terbuka di meja. Pena yang dipegangnya. Bahkan tutupnya belum dilepas. Aku menunduk dan menyesap air gula merah. Sudut bibirku tanpa sadar melengkung. Sampai 3 hari sebelum ujian. Pada pelajaran malam terakhir. Saat hampir waktunya latihan menyimak bulanan. Kelas masih ramai. Malam musim panas terasa sedikit gerah. Senja di luar jendela memancarkan secercah cahaya keemasan. Matahari senja ini. Di mata siswa kelas 12 adalah fajar harapan. Aku dan Subaishu masih menunduk mengerjakan soal masing-masing. Sampai pengeras suara berbunyi. Kelas perlahan menjadi sunyi. Aku bersiap membuka latihan menyimak. Pengeras suara tiba-tiba berganti nada. Menjadi intro sebuah lagu yang familiar.
Aku hanya ingin menahan waktu yang berlalu untuk mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Beberapa orang di kelas sudah mulai terisak pelan. Tepat saat hidungku juga mulai terasa perih. Su Baisu tiba-tiba menepuk bahuku. Kukira dia mau keluar. Jadi aku sedikit bergeser ke depan. Saat aku bertanya-tanya, kenapa dia tidak bilang permisi? Beri jalan. Pergelangan tanganku tiba-tiba digenggam oleh tangan yang panas. Su Baisu menuntunku. Berlari keluar kelas di bawah tatapan semua orang. Kebetulan wali kelas datang ke arah kami dan berteriak dari belakang. Su Baisu, kamu mau bawa Ansia kemana? Su Baisu tersenyum. Suara lagu dari pengeras suara pun tidak bisa menutupi suaranya. Kabur bersama bergema di seluruh gedung sekolah. Aku bingung. Hanya tahu berlari mengikutinya. Seluruh gedung kelas 12 menjadi heboh. Bahkan ada yang berteriak, siswa pintar pacaran memang hebat. Baru setelah ditarik ke atap, dia berhenti. Di tengah angin malam yang gerah, napas kami berdua terengah-engah. Su Baisu terlihat sangat gugup. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya, membuka telapak tangannya, dan memberiku sesuatu. Ini untukmu. Aku melihatnya dengan jelas. Ada 4 benda, sekeping koin 1 yuan, sepotong jahe, selembar uang 100 yuan, dan selembar uang 50 yuan. Sekarang aku lebih bingung dari sebelumnya. Dia membuat keributan sebesar ini hanya untuk memberiku 151 yuan dan sepotong jahe. Su Baisu sepertinya punya banyak hal yang ingin dikatakan padaku. Tapi pada akhirnya hanya berkata, semangat untuk ujiannya. Keluarga tidak lebih memperhatikanku. Karena aku akan ujian. Semuanya masih berantakan seperti biasa. Hanya kakakku yang takut Xiaoan menggangguku belajar. Sudah menjemput Xiaoan lebih awal di tengah suara tangisan dan makian orang tuaku yang bercampur aduk. Hatiku malah menjadi semakin tenang. Lumpur yang menjijikan ini, cepat atau lambat aku akan keluar darinya. Bersama kakak dan Xiaoan. Saat tersisa mata pelajaran terakhir, bahasa Inggris. Aku mengambil barang-barangku yang sudah kusiapkan dan bersiap keluar. Ibuku tiba-tiba menghalangiku. Adik perempuanmu demam. Temani aku ke rumah sakit dulu. Aku menepis tangannya dan berjalan keluar pintu. Aku ada ujian. Kalau mau ke rumah sakit, cari saja ayahku. Ayahmu sedang bekerja. Suaranya melengking. Sekarang di rumah ini, hanya kamu yang bisa diandalkan. Aku bilang aku ada ujian. Ini ujian masuk perguruan tinggi. Ibuku menghalangi pintu dan melotot padaku. Ujian lebih penting atau adikmu lebih penting? Kamu harus menemaniku ke rumah sakit. Aku tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu apa arti ujian masuk perguruan tinggi. Juga tidak tahu betapa pentingnya ujian hari ini. Bagiku, dia hanya ingat bahwa dia akhirnya melahirkan seorang putri. Tidak perlu lagi dijek karena hanya punya 3 anak laki-laki. Saat kecil, sebelum berangkat sekolah, aku harus membuat sarapan untuk seluruh keluarga. Dan malamnya harus mencuci baju seluruh keluarga. Kalau sedikit saja malas, aku akan dipukul. Ayahku pernah menunjuk hidungku dan memaki. Kalau bukan, karena kakakmu bilang biarkan kamu tinggal. Bisa membantu pekerjaan rumah. Sudah dari dulu kamu kutenggelamkan. Tenggorokanku sedikit serak. Dengan sabar aku menjelaskan. Bu, ini ujian masuk perguruan tinggi. Ujian yang sangat penting. Tapi ibuku langsung duduk di lantai depan pintu. Merangek dan mengamuk. Aku tidak peduli ujian apapun itu. Hari ini, kamu harus ikut aku ke rumah sakit. Tangisan bayi di dalam rumah dan jeritan melengking ibuku bercampur menjadi satu. Membuat pelipisku berdenyut-denyut. Aku tidak tahan lagi. Dan berteriak padanya. Kenapa harus aku yang pergi? Hari ini ujian masuk perguruan tinggi. Ujian? Apa kamu tahu? Apa artinya ujian masuk perguruan tinggi? Ibuku terkejut oleh teriakanku. Kemudian mulai menangis dan meraung-raung. Aku tidak mau hidup lagi. Anak yang susah payah kubesarkan sudah tidak menghargaiku lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Aku marah sampai tertawa dan berlari ke dapur mengambil pisau. Dengan sekali tebasan, aku membuat meja terbelah. Baiklah, kalau begitu kita semua tidak usah hidup. Mati bersama saja. Kamu gila. Ibuku ketakutan dan merangkak mundur. Aku mengayunkan pisau ke perabotan di sekitarnya. Bukankah kamu bilang tidak mau hidup lagi? Kita mati bersama saja. Aku akan membunuhmu dulu.
lalu membunuh putri kesayanganmu. 1 nyawa ditukar dengan 2 nyawa kalian. Aku untung besar. Lemari dan kursi di dalam rumah. Kubacok sampai meninggalkan beberapa bekas. Sampai ibuku terdesak dan merangkak ke bawah meja. Baru aku berhenti dengan napas terengah-engah dan melempar pisau. Aku menatapnya yang meringkuk dengan dingin. Membuka pintu dan berlari ke tempat ujian. Untungnya tidak terlambat. Setelah ujian selesai, kakakku tidak membiarkanku pulang. Dia menyewa sebuah kamar bawah tanah untukku tinggali. Aku mencari pekerjaan paruh waktu dan menabung sedikit uang untuk membeli smartphone. Orang pertama yang menambahkanku sebagai teman adalah Subaisu. Foto profilnya adalah sesuatu yang berbulu. Norak sekali. Aku mengejeknya cukup lama. Keesokan harinya, dia memposting status, Xiao Yin-ir jelas-jelas sangat lucu. Hasilnya keluar dengan cepat. Suara kakakku bergetar. Tapi dia masih berusaha menghiburku. Tidak apa-apa. Sia-sia. Kakak percaya padamu. Aku menghela napas dan menekan tombol cek nilai. Tapi halaman yang muncul tidak menunjukkan nilai spesifik. Di belakang semua mata pelajaran, ada 3 tanda bintang. Kakakku sangat cemas. Apa artinya ini? Mana nilaimu? Air mata jatuh satu persatu. Aku menyekanya dan berkata dengan tercekat, Kak, ini berarti nilaiku masuk 10 besar seprovinsi. Halaman pengecekan nilai Subaisu sama persis denganku. Setelah aku mengirimkan tangkapan layar, dia tidak merespons lagi. Kotak obrolan terus menunjukkan sedang mengetik. Tapi tidak ada satu pesan pun yang terkirim. Aku menggodanya. Kenapa? Seperti Van Jin yang lulus ujian di zaman modern. Aku tidak mempedulikannya lagi. Dan dengan bosan melihat-lihat status teman. Sampai jam 12 malam. Sebuah status baru muncul. Dari Subaisu, aku suka kamu. Hanya bisa dilihat olehmu. Aku hampir bisa membayangkan. Seperti apa dia di seberang layar. Pasti ujung telinganya memerah. Menatap layar ponsel dengan gugup. Jari-jarinya melayang di atas keyboard. Tidak berani bergerak. Aku tidak bisa menahan tawa kecil. Ruang bawah tanah tidak ada ventilasi. Di musim panas, terasa sangat pengap. Xiao An sudah tertidur. Aku menutup mata. 1 tanganku masih mengipasinya. Aku teringat kembali saat aku bingung. Subaisu memberiku sekaleng susu hangat. Dan saat pelajaran malam, dia meneriakkan kabur bersama dengan senyum. Perasaan gadis itu begitu terang-terangan. Cinta adalah permainan bagi orang berani. Saat itu, aku belum siap untuk ikut bermain. Aku mengetik di keyboard. Dengan nada menyebalkan aku membalas. Bodoh, kamu lupa memblokirku. Hampir seketika, permintaan panggilan suara muncul dari seberang. Aku berjalan ke kamar mandi dan menekan tombol putar. Suara gadis itu yang sedih dan marah terdengar. Guru Mandarin bilang kamu pengkhianat. Sama sekali tidak salah. Kamu benar-benar tidak peka. Aku membalas. Aku kan hanya mengejekmu beberapa kalimat. Kenapa jadi menyerang pribadi begini? Tapi dia bertanya lagi. Apa kamu benar-benar tidak mengerti maksudku? Ansia. Aku tidak percaya. Ujung jariku berhenti sejenak. Mengedit sebuah pesan singkat. Dan menekan kirim. Subaisu. Kita tidak begitu cocok. Kali ini, Seberang tidak langsung membalas. Sampai nanti, saat aku berada di mobil Universitas Hong Kong menuju bandara, ponselku tiba-tiba bergetar. Pesan dari Subaisu, kenapa tidak cocok? Kamu dan aku adalah pasangan yang ditakdirkan. Perjalanan kita masih panjang. Aku akan membuktikannya padamu perlahan-lahan. Gadis itu selalu berpikir waktu masih panjang. Semua hal tidak perlu terburu-buru. Aku tersenyum dan mematikan layar ponselku. Dosen dari kantor penerimaan HKO melihatku dari kaca spion. Dengan nada sedikit bergosip bertanya, apa kamu punya orang yang disukai? Kalau sekolah perlu, kami bisa memberimu 1 kuota lagi. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya berkata jujur. Ada, tapi tidak perlu. Kalian tidak pacaran? Tanya dosen itu. Tidak. Kenapa? Aku tidak ingin membahasnya lebih jauh. Hanya berkata dengan datar. Kami berdua tidak begitu cocok. Beasiswa penuhku dari Universitas Hong Kong membuatku tidak perlu lagi khawatir tentang biaya kuliah dan hidup. Setengah tahun kemudian, aku membawa kakak dan Xiao An ke sini. Hong Kong penuh dengan kemewahan. Jika tidak hati-hati,
Mudah sekali terbuai. Tapi aku tetap fokus belajar mata kuliah utama. Jarang bergaul. Tapi entah kenapa, orang yang mengejarku semakin banyak. Sampai seorang senior di kelompokku yang akrab denganku mengaku, "Karena kamu terkenal gila belajar, semua orang ingin tahu seperti apa kamu saat pacaran." Aku mengeluh pasrah. Gila. Akhirnya, karena terlalu kesal, aku memasang status di profilku, "Punya istri. Jangan ganggu kecuali ada urusan penting." Terima kasih. Cara ini sangat efektif. Orang-orang aneh di sekitarku langsung berkurang setengahnya. Studiku berjalan lancar. Setelah lulus sarjana, aku mendapat beasiswa untuk belajar di luar negeri. Setelah beberapa tahun di luar negeri, aku tidak hanya berhasil mendapatkan ijazah, tapi juga memenangkan beberapa penghargaan profesional. Saat bersiap pulang, dalam wawancara terakhir sebelum bekerja, seorang reporter bertanya padaku, "Kenapa setiap kali muncul di koran atau majalah, selalu meminta untuk menyertakan riwayat hidupmu? Apa untuk mendapatkan lebih banyak simpati dan pujian?" Aku tersenyum dan menjawab dengan serius, "Simpati dan pujian tidak ada gunanya bagiku. Aku hanya ingin lebih banyak orang melihatku. Atau lebih tepatnya, agar lebih banyak laki-laki dengan pengalaman serupa melihatku di antara mereka. Mungkin ada yang sedang terjebak di lumpur yang sama sepertiku dulu. Di dalam lumpur, aku ingin memberitahu mereka, jangan biarkan diri kalian tenggelam. Tolong berjuanglah sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri." Aku menatap lurus ke reporter itu dan menambahkan, "Riwayat hidupku hanya beberapa baris singkat. Mungkin kamu tidak peduli. Banyak orang juga tidak peduli. Tapi pasti ada satu anak laki-laki yang akan peduli." 2 minggu kemudian, aku naik pesawat pulang ke negaraku. Atas undangan lembaga penelitian ibu kota, aku akan bergabung dengan sebuah tim yang bidang penelitiannya sama denganku. Setelah beristirahat beberapa hari, aku menerima pemberitahuan. Ada sebuah acara makan malam yang harus dihadiri, sekaligus untuk berkenalan dengan rekan kerja. Aku merias wajah tipis dan mengemudi sendiri ke lokasi makan malam. Menjelang akhir tahun, cuacanya sangat dingin. Aku mengeratkan mantelku dan berjalan cepat ke dalam. Pak Xiang dari laboratorium melihatku dan langsung menyapa semua orang. "Ini Xiaoan yang baru. Ayo semua kenalan. Nanti saat bekerja bersama bisa saling membantu." Setelah itu, dia berteriak ke sudut ruangan, "Xiao Su, sedang apa di situ? Kemari, sapa sebentar." Aku mengikuti arah pandangan Pak Xiang dan langsung kaku. Itu adalah wajah yang familiar tapi juga sedikit asing. Wanita itu mengenakan setelan hitam yang pas di badan, bahu lebar dan pinggang ramping. Sepasang mata hitamnya menatapku dalam-dalam. Tatapannya sopan tapi menjaga jarak. "Ini Su Baisu, dokter dari Universitas Hong Kong. Juga talenta muda berbakat di tim kita." Pak Xiang memperkenalkan. Tapi Su Baisu tiba-tiba angkat bicara. "Kami saling kenal." Pak Xiang terkejut. "Kalian saling kenal?" Tatapan Su Baisu tertuju padaku tanpa berkata apa-apa. Aku terpaksa menjelaskan. "Kami teman SMA. Teman sebangku." Su Baisu menambahkan dengan nada yang sedikit menekankan. Pak Xiang semakin terkejut. Ini kebetulan sekali. Seseorang di sampingnya bercanda. Dulu Xiao Su menolak jalur undangan S2 dan bersikeras mendaftar ke HKU. Membuat dosen pembimbingnya marah setengah mati. Jangan-jangan itu demi Xiaoan. Aku terkejut dan mendengar Su Baisu menjawab dengan tegas. "Iya." Semua orang langsung bersorak. Su Baisu kembali menatapku. Matanya dalam. "Aku sudah mengejarnya sejak SMA, tapi tidak berhasil." Aku mengaku. Soal tebal muka, Su Baisu memang lebih unggul. Saat SMA, dia sombong dan angkuh. Sekarang terlihat lebih beradab. Tapi beradab dalam artian serigala berbulu domba. Selama acara makan malam, tatapan Su Baisu tidak pernah lepas dariku. Aku dibuat pusing oleh informasi Dr. HKO dari Pak Xiang dan masih belum bisa pulih sepenuhnya. Kalau dihitung-hitung, saat Su Baisu mendaftar ke HKO, aku kebetulan sedang belajar di luar negeri dan jurusan fisika di HKO tidak sebagus di Universitas Peking. Apa sebenarnya tujuannya saat itu? Su Baisu benar-benar gila. Setelah makan malam selesai, aku pergi ke parkir bawah tanah dan tidak heran melihat Su Baisu
Dia bersandar di sebuah pelaren abu-abu. Postur tubuhnya yang indah membuat wajahnya terlihat sedikit kabur. Dia benar-benar banyak berubah. Sorot matanya tidak lagi angkuh seperti dulu, digantikan oleh ketenangan dan kelembutan. Tapi saat dia menatapku, aku tiba-tiba merasa pusing, sedikit tidak stabil. Jadi aku berhenti beberapa langkah darinya. Su Baishu melihatku berhenti dan mengerutkan kening dengan tidak senang. Kenapa berdiri di situ? Aku tidak akan memakanmu. Dalam kalimat yang pedas ini, aku menemukan sedikit keakraban dan tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Kamu masih saja galak. Dia berjalan ke arahku dan tersenyum. Ansia, apa kamu mabuk? Aku secara refleks membantah. Tidak, aku hanya minum 2 gelas. Dia mendengus. Pembohong. Sisa-sisa perasaan asing akhirnya lenyap. Seolah-olah kami kembali ke 10 tahun yang lalu. Seolah-olah kami hanya berpisah selama akhir pekan. Setelah hening sejenak, dia yang pertama angkat bicara. Bagaimana kabarmu? Baik sekali. Studi lancar. Karir juga menanjak. Aku bertanya balik. Bagaimana denganmu? Apa janji 10 tahun itu berhasil? Dia menunduk memainkan korek api di tangannya. Dan berkata pelan. Berhasil. Ayahku sudah memberiku kebebasan. Selamat ya. Kamu juga. Kembali hening. Tiba-tiba dia berkata, dulu aku terlalu kekanak-kanakan. Aku berkedip. Tidak menjawab. Aku egois dan mengabaikan perasaanmu. Suara Su Baishu sedikit serak. Maaf. Dia sepertinya tidak peduli dengan jawabanku. Setelah berkata, dia berdiri tegak dan membuka pintu mobil. Berkata dengan sopan, jika kamu dan pacarmu berencana menikah, tolong kirimkan aku undangan. Suaranya sangat stabil, tapi matanya yang memerah tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Aku mengangkat tangan dan menarik lengan bajunya. Su Baishu, maksudmu, kamu sudah melupakannya? Dia menunduk dan menjawab singkat. Iya. Lalu ini apa? Aku menyelipkan tanganku ke dalam lengan bajunya dan menarik seutas benang merah. Di ujung benang itu, tergantung sebuah liontin kelinci kecil yang catnya sudah mengelupas. Sebenarnya aku sudah melihatnya sejak di acara makan malam. Karena aku sangat familiar dengan liontin ini. Itu adalah hiasan pada pena yang paling sering kugunakan saat SMA. Selama 3 tahun penuh, aku hanya mengandalkan satu pena itu dan isi ulangnya. Jadi tentu saja sangat berkesan. Aku ingat pena itu sudah kubuang saat lulus. Entah dari mana Su Baishu menemukannya kembali. Tubuh wanita itu langsung kaku. Aku merasa sedikit geli. Dan siapa yang bilang aku punya pacar dan berencana menikah? Dia terkejut. Kamu putus. Aku tersenyum pasrah. Aku bahkan belum pernah pacaran. Lalu kenapa saat baru masuk kuliah, kamu bilang punya pacar dan bahkan mengubah status profilmu untuknya? Apa itu tidak dihitung? Nada bicaranya terdengar sedikit cemburu. Baru saat itulah aku teringat ada kejadian seperti itu dan segera menjelaskan semuanya. Setelah mendengar penjelasanku, Su Baishu menggertakkan giginya dan berkata, Ansia, kamu benar-benar hebat. Aku bertanya dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun tidak pernah menghubungiku lagi. Hanya karena ini. Sebenarnya setelah aku pergi ke HKU, Su Baishu sudah menghubungiku berkali-kali. Tapi saat itu, kami masih terlalu muda. Bicara dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensi. Setiap kali mengobrol, akhirnya selalu berakhir dengan pertengkaran. Setengah bulan sebelum aku mengubah status profilku, aku bertengkar hebat dengannya. Dan kami berdua dengan kekanak-kanakan saling memblokir. Sejak saat itu, Su Baishu tidak pernah menghubungiku lagi. Mendengar itu, dia melirikku. Apa aku tipe orang yang akan merebut pacar orang? Orang yang merebut. Aku mengangkat alisku. Lalu, kenapa kamu pergi kuliah S2 di HKO? Su Baishu sedikit kesal. Aku belum pernah lihat bunga bohinia. Mau ke sana untuk melihatnya. Tidak boleh. Boleh. Aku tertawa. Tidak ada yang bilang tidak boleh. Parkiran menjadi sunyi. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit kanggung. Su Baishu memanggil namaku dengan pelan. Ansia. Aku menjawab. Ya. Menunggunya melanjutkan. Apa kamu bisa memberikan Su Baishu yang sedikit kekanak-kanakan 10 tahun lalu? Satu kesempatan lagi.
Aku tidak menjawab pertanyaannya. Hanya bersandar pelan di mobil. Menunjuk ke pintu parkiran. Lihat, salju turun. Salju turun dengan lebat. Sama seperti 10 tahun yang lalu. Saat dia memasukkan sekalang susu hangat ke tanganku yang sedang bingung. Jika aku benar-benar sudah melupakannya. Dulu, aku tidak akan memilih pulang ke negaraku. Apalagi mengirimkan lamaran ke instansi tempatnya bekerja. Ansia 10 tahun yang lalu takut gagal. Takut terluka. Tidak berani menerima perasaan ini. Tapi Ansia 10 tahun kemudian sudah punya cukup kepercayaan diri untuk mencintai. Untuk membalas perasaan yang telah bertahan begitu lama ini. Tapi Su Baishu sepertinya salah paham dengan perkataanku. Sorot matanya langsung meredup. Wajahnya juga menjadi sedikit pucat. Aku menghela napas pelan. Mengulurkan tangan dan merangkul lehernya. Di tengah tatapan terkejutnya, aku berjinjit dan menempelkan bibirku padanya. Saljunya lebat sekali. Ayo kita berciuman. Pada saat ini, aku dan Su Baishu dari 10 tahun yang lalu akhirnya mendapatkan keinginan kami.